البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan dari Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada matannya. Matan bab apa? Bab Duhuril Fitan. Bab mulai banyaknya fitnah bermunculan. Ini kapan tentunya? Akhir zaman. Sekarang kita berada di dalamnya. Fitnah mulai banyak. Ya, mulai dari pembunuhan, penjarahan, pembegalan, dan juga pencurian, perjudian, perzinahan, itu semua tanda-tanda dari kiamat semuanya. Akhir zaman, barakallahu fiik. Naam. Kita baca hadisnya, diperhatikan baik-baik. Berikutnya haddatsana musqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Al-Imam al-Bukhari. Nah, barakallahu fiik. Naam. Antum Imam Bukhari siapa namanya? Siapa? Muslim bin Hajjaj. Itu pasangannya itu. Imam Bukhari siapa namanya? Kunyah dan namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abdullah, dikondisikan satu pasang. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Dihafalkan itu ya, jangan sampai terlewatkan atau belum menghafalnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad bin siapa? Abdurrahman. Naam, Musaddad bin Musarhad. Dulu kita lewati, karena namanya itu panjang, kemudian gharib, sampai-sampai dikenal dengan Ruqyatul Aqrab, ruqyah kalajengking. Paham ya? Nah, dulu kita lewati, panjang itu namanya ya. Nah, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Arondal atau yang semisalnya. Yang jelas barakallahu fiik, itu sepanjang itu ternyata enggak semuanya sahih. Paham ya? Enggak semuanya sahih, tapi masyhurnya Musaddad bin Musarhad. Nah, itu cukup. Wa illa panjang sekali itu sampai dikenali dengan Ruqyatul Aqrab, ruqyah kalajengking. Paham ya? Nah, seperti itu. Fiqh dia. Perhatikan. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa Abu Muhammad al-Kufi fiqh. Ubaidullah bin Musa Abu Muhammad al-Kufi fiqh. Abu Muhammad al-Kufi fiqh. Ubaidullah bin Musa Abu Muhammad al-Kufi fiqh. Anil A'mash. Ayo, A'mash. Siapa namanya? Al-Imam A'mash, ma'ruf, masyhur, thiqatun. Na'am, barakallahu fiik. Antum A'mash. Naam, Sulaiman bin Mihran. Naam, Sulaiman ibn Mihran. Thiqatun. An Syaqiq. Naam, Syaqiq bin siapa ini? Abdullah. Naam, Syaqiq bin Salamah. Qala kuntu ma Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dikondisikan ya, karena Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah di situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah di situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kuntu ma Abdullah wa Abi Musa. Kata Syaqiq bin Salamah rahimahullah, beliau mengatakan, dahulu aku bersama Abdullah dan Abi Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Nah, sahabiyun jalil. Beliau dikaruniai suara yang indah. Nah, karunia suara yang indah. Nah, barakallahu fiik, sampai-sampai sebutkan dalam hadis, bahwasanya beliau dikaruniai apa? Mizmar min mazamir Ali Daud. Suara yang indah. Nah, kalau seperti suara indahnya keluarga Daud alaihissalam. Naam. Disimak lagi, faqala, kemudian kedua-duanya berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam berkata, inna baina yaday as-sa'ah
la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm wa yaksuru fiha al-harju wal harju al-qatlu. Disimak itu. Ana artikan, Rasulullah alaihi wasallam berkata, sesungguhnya mendekati hari kiamat, baina yadayhi maksudnya adalah sebelum hari kiamat. Artinya, sebutkan dalam syarahnya itu qabla. Jadi baina yadayhi artinya qabla. Sesungguhnya sebelum hari kiamat, la ayyaman, ada hari-hari yang zilu fihal jahl, turun padanya kebodohan. Nah, sebelum hari kiamat ada hari-hari yang di situ turun padanya kebodohan. Kebodohan merajalela maksudnya. Kapan itu? Ketika para ulama sudah meninggal dunia. Dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi wasallam mengatakan apa? Siapa yang ingat itu? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadisnya apa tadi? Hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan sebagaimana dicabutnya nyawa manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Perhatikan ini ya. Akan tetapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama kalau sudah meninggal dunia, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Rabbaniyin, kalau sudah meninggal dunia, kemudian enggak ada lagi ulama yang kokoh di atas sunnah, yang ada hanya kebodohan. Akhirnya apa kata Rasulullah alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman, sampai-sampai ketika Allah Taala tidak menyisakan lagi di muka bumi orang alim, enggak ada lagi orang alim sudah. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Paham ya? Manusia menjadikan pemimpin yang bodoh. Sudah bodoh jadi pemimpin. Diam masih mending, enggak diam dia. Fasuilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka para pemimpin yang bodoh ini ditanya jawab, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Allahumma salim. Inilah keadaan akhir zaman, barakallahu fiik. Sebutkan juga dalam hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan, sata'ti sanawatun khadda'ah, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yukadzdzab fiha as-shadiq wa yusaddaq fiha al-kadzib wa yukhawan fiha al-amin wa yu'taman fiha al-kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Artinya apa, barakallahu fiik? Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan akan datang dari tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sekarang ini diantaranya, paham ya? Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh dengan taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Yang jujur dibilang dusta, yang dusta dibilang jujur, pengkhianat dibilang apa? Amanah, yang amanah dibilang pengkhianat. Di tahun-tahun tersebut kata Rasulullah alaihi wasallam, yatakalam fiha ruwaybidah. Ada ruwaybidah yang berkata di situ. Akhirnya segenap sahabat tanya, "Wa ma ruwaybidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakalam fi amril 'ammah. Seorang lelaki yang dungu, yang bodoh, berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya itu, barakallahu fiik. Karena apa? Karena apalagi itu kepentingan umum, upayakan landaskan pertanyaan tersebut setelah ditanyakan jawabannya dengan dalil. Faham ya? Jangan sekedar hawa nafsu yang digunakan untuk menjawab. Zaman sekarang kan zaman modern, banyak media sosial ya, medsos, banyak juga orang yang apa? Dikenal dai karbitan, dai jadi-jadian, dia di medsos masya Allah dia. Kalau dibilang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau di medsos, paham ya? Semua pertanyaan dijawab sama dia, nggak ada yang tersisa. Ustaz, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ustaz, hukumnya masya Allah ba'asbih, nggak masalah itu, masalah, hilangkan masalah, tegakkan masalah. Dalilnya mana? Nggak usah pakai dalil, katanya. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati, barakallahu fiik. Jangan sampai menjadi apa? Menjadi apa tadi? Dai gadungan, dai karbitan. Jadi dia belum saatnya matang dulu alat karbit.
Antum tahu pisang? Pisang kalau belum saatnya matang, dikarbit cepat matang nggak biasanya? Seperti itu. Makanya harus proses. Sabar, hafalkan Al-Quran, hafalkan As-Sunnah, pelajari ilmu syariat, ilmu Al-Quran Sunnah, paham ya? Nah, tapi kalau ilmu medsos, media sosial, paham ya? Atau dikenal dai internet itu berbahaya sekali. Kalau nggak diiringi dengan ilmu, paham ya? Kalau nggak diiringi dengan ilmu, kenapa demikian? Karena di dalam media sosial itu tidak semuanya benar, paham ya? Ada yang hoax, kabarnya bohong, ada yang dimodifikasi ucapannya. Ada yang kadang Rawal Bukhari ternyata apa? Nggak ada dalam Sahih Bukhari. Rawal Muslim ternyata cek nggak ada Sahih Muslim. Tapi kalau hafalan barakallahu fik Al-Quran was Sunnah, insya Allah dimanapun antum berada dibutuhkan siap di situ. Ini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik barakallahu fik. Karena banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi dia, barakallahu fik mengandalkan media sosial. Wah semuanya sekarang nggak perlu belajar lagi. Nah, kenapa? Sekarang di HP itu udah ada Syekh Al-Allamah, Google lah. Belajar mah Google aja dia. Namanya semuanya ada di situ katanya. Pertanyaan dijawab semuanya. Tapi kalau nggak punya hafalan, nggak ada kuota, nggak ada internet, sinyal nggak ada, bingung dia. Mau kemana coba? Ustaz, tafadhol Ustaz. Ini semua hadarah, fun. Sinyal nggak ada. Ngapain sinyal? Nyari sinyal ngapain? Hafalan nomor 1 barakallahu fiik. Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Yang hafal hadis kuat argumennya. Bukan yang pandai internet, bukan. Bukan yang pandai medsos, bukan. Yang hafal hadis. Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis kuat argumennya. Ini sekedar motivasi barakallahu fiik. Semangat dalam hafal dan juga amalkannya barakallahu fiik. Karena apa? Karena modal utama seorang talibul ilm dan seorang da'i Allah azza wa jalla pastikan dia punya hafalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan bermodalkan internet atau medsos. Itu semuanya sarana yang membantu. Tapi kalau modal utama, target utama sangat keliru. Bisa dipahami? Tapi kalau antum punya hafalan, masya Allah, di mana antum berada, bisa mengeluarkan haddatsana fulan bin fulan. Kalau pakai sanadnya, namanya. Kalau nggak pakai sanadnya, an Abi Hurairah, tahu punya hafalan dia. Kalau Allah azza wa jalla, tahu dia. Tapi kalau dia ngandalkan internet, ngandalkan media sosial, ngandalkan kuota habis, internet mati, sinyal nggak ada, bingung dia. Mau kemana coba? Allahul musta'an. Allahumma salim. Lihat ini. Nah barakallahu fi, di akhir zaman kebodohan semakin merajalela, ilmu diangkat. Nah kalau ilmu diangkat, tinggal orang-orang bodoh dijadikan pemimpin, mau dia. Kalau dia masih mending jadi pemimpin, mau ditanya jawab, gitu loh. Nah ini yang berbahaya. Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nah pemimpin yang bodoh tadi ditanya jawab, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza jazakumullah barakallahu fikum. Makanya al-Imam Az-Zuhri rahimahullah sudah melewati berkali-kali, dinukilkan kalam beliau dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi tentang apa? Berpegang teguh dengan sunnah itu perkara yang mulia. Kemudian beliau melanjutkan kalam yang sangat bagus itu. At-tamassuku bi sunnati najatun fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Fa na'sul ilmi sabatud din wad dunya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kulli, kata beliau. Artinya apa? Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan. Maka menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, kunci kokohnya agama dan dunia, bayangkan itu. Dan hilangnya ilmu, hilang pula kekokohan agama dan dunianya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Lihat ini hadisnya. Wa yurfa' fihal ilm, turun kebodohan, diangkat ilmu, wa yaksuru fihal harju. Lihat ini. Kemudian banyak al-harj, apa al-harj? Wal harju al-qatl, pembunuhan. Banyak pembunuhan, banyak peperangan. Orang dibunuh tanpa apa? Ada salahnya, karena gara-gara harta, rebutan apa warisan, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, rebutan kursi. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita ambil lagi berikutnya. Disimak baik-baik. Qala haddatsana Umar bin Hafs. Umar bin Hafs Abu Umar Al-Kufi thiqah. Umar bin Hafs Abu Umar Al-Kufi thiqah. Umar bin Hafs Abu Umar Al-Kufi thiqah. Abu Umar Al-Kufi thiqah. Qala haddatsana Umar bin Hafs. Siapa Umar bin Hafs tadi? Abu Umar Al-Kufi thiqah. Dia thiqah. Haddatsana Abi. Nah, siapa Abi tadi? Hafs. Abi Hafs namanya.
Naam, Hafiz bin Ghiyath. Hafiz bin Ghiyath, thiqah juga. Qala haddatsana A'mash, Sulaiman Mihran, thiqah. Haddatsana Syaqiq, Sakim Salamah. Qala jalasa Abdullah wa Abu Musa. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Musa duduk. Fatahaddatsa, kemudian mereka berdua cerita. Faqala Abu Musa, kemudian berkata Abu Musa siapa ini? Abu Musa siapa ini? Abu Musa al-Ash'ari, namanya siapa tadi? Abu Musa al-Ash'ari, masyhur ma'ruf. Abu Musa al-Ash'ari antum? Abdullah bin Qais, jangan lupa. Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Naam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam berkata, "Inna baina yaday as-sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-'ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu wa yakthuru fiha al-harju wal harju al-qatlu." Ana artikan lagi, sesungguhnya sebelum hari kiamat datang, ada beberapa hari di situ diangkat ilmu dan diturunkan kebodohan, merajalela di mana-mana kebodohan. Wa yakthuru fiha al-harju, dan banyak pembunuhan, wal harju al-qatl, pembunuhan. Banyak pembunuhan, Allahul musta'an. Karena ilmu, barakallahu fiik, sumber kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan kebodohan sumber kehancuran, kerusakan dunia dan akhirat. Berkata Al-Imam Al-Qirafi rahimahullah, Al-Imam Al-Qirafi dalam kitab Al-Furuq. Nah, barakallahu fiik, Ahmad bin Idris Al-Qirafi dalam kitab Al-Furuq, Abul Abbas rahimahullah, apa kata beliau? Antum? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu kalamnya terulang-ulang itu. Kalau antum ingin merujuk dalam kitab Al-Farwaqih Al-Janiyah itu. Paham ya? Karya Syekh Muhammad Mani' itu bagus sekali itu. Kalam-kalam para salaf tentang ilmu tentang as-sabat 'ala sunnah. Apa kata Imam Abdul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahimatullah alaihi dalam kitab Al-Furuq? Beliau mengatakan wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Fajtahid fi izalatihi mastata'ta. Fajtahid fi izalatihi 'anka mastata'ta. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal 'ilm. Fajtahid fi tahsinihi mastata'ta wallahu huwal mu'in 'ala khairi kullih. Masyaallah, kalamnya bagus sekali itu. Apa kata beliau? Sumber kerusakan di dunia dan di akhirat adalah kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan dari dirimu. Jadi menghilangkan kebodohan itu jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh pastikan kebodohan hilang, padam dari diri kita. Karena berbahaya, barakallahu fiik. Naam. Kemudian apa kata beliau? Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fastahid fi tahsinihi mastata'ta. Sebagaimana sebaliknya, sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkannya, meraihnya, mencarinya. Wallahu huwal mu'in 'ala khairi kullih, dan Allah lah yang akan menolong semuanya. Ini penting sekali, barakallahu fiik. Jadi orang mencari ilmu jangan santai-santai. Kadang menghafal, kadang sakit, kadang letih, kadang penat, kadang pusing kepala. Itu biasa, wajar. Paham ya? Kadang lapar, itu biasa. Nah, dan orang-orang terdahulu sebelum antum, sebelum kita, bahkan antum dan kita semuanya merasakannya kan, sabar di situ. Karena apa kata Imam Yahya bin Abi Katsir? Al-Imam Yahya bin Abi Katsir ada kalam yang sangat bagus itu. Apa kata beliau? Abdullah seputar ilmu dari Abdullah Yahya bin Abi Katsir. Naam, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Paham ya? Dia mencari ilmu pengennya duduknya sofa. Paham ya?
Pinginnya semua di masjid ada mukayyifat, yaitu apa? AC. Paham ya? Kemudian pengennya barakallahu fik semuanya serba enak. Tidak. Paham ya? Biasanya kalau gitu dapat enaknya tapi ilmunya belum tentu dapat. Paham ya? Makanya kadang-kala orang mencari ilmu itu letih, capek, kadang pusing kepala, kadang pening kepalanya. Itu biasa. Sabar, banyak-banyak berdoa. Wallahu wal mu'in 'alal khairi kullih. Naam. Kemudian yang kedua, Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah mengatakan juga, orang kalau mencari ilmu malu-malu. Paham ya? Sombong, enggak dapat ilmu dia. Orang mencari ilmu itu jangan malu-malu, karena itu ilmu al-haq, enggak tahu tanya. Bagaimana ini hukumnya, tanya, jangan diam saja. Kalau itu ilmu, kemudian sombong dia mencari ilmu. Sok berilmu sendiri dia, yang lain disepelekan sama dia. Enggak dapat ilmu juga itu. Apa kata beliau? Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah. Ayo, antum, ingat enggak antum? Antum. Naam, la istata'ul ilm mustahyin wala mustakbir. Ya, dalam ungkapan yang lainnya la yunalul ilm, artinya sama. Ilmu tidak akan bisa diraih oleh orang yang sombong dan apa? Pemalu. Paham ya? Malu boleh tapi bukan sembarang malu. Sudah kita lewati kan? Rasa malu terbagi menjadi dua, tercela dan terpuji. Malu yang tercela itu malu terhadap kebenaran, malu terhadap ilmu. Enggak boleh malu antum. Enggak tahu tanya. Jangan diam saja ya, karena ilmu barakallahu fik seperti itu modelnya. Tapi malu yang terpuji, malu yang tabiat manusia punya, malu dia. Paham ya? Nah, barakallahu fik, rasa malu yang tidak apa? Yang tidak menghantarkan pelakunya atau pemiliknya untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, itu rasa malu yang terpuji. Ada rasa malu yang tercela, rasa malu terhadap ilmu, malu terhadap al-haq, itu enggak diperbolehkan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, semangat dalam mencari ilmu. Yang terakhir perhatikan, wa qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja thiqah. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja thiqah. Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja thiqah. Qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi thiqah. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi thiqah. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi thiqah. Anil A'mash Sulaiman bin Mihran thiqah. An Abi Wa'il qala inni lajalisun ma'a Abdullah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma. Sebagian kunyah atau nama kadang-kadang enggak disebutkan, merujuk pada yang telah kita lewati. Biar meringkas waktu ya. Nanti kapan-kapan kita sebutkan lagi, gitu caranya. Nah, biar meringkas waktu, yang udah pernah disebutkan kadang enggak disebutkan, kadang dilewati, enggak masalah, nanti lewat lagi. Naam, inni lajalisun. Berarti siapa nih Abu Wa'il ini? Nah, pertanyaannya, siapa Abu Wa'il ini Abdurrahman? Kalau dilihat dari sebelumnya kenapa kan? Hadis-hadis sebelumnya kan mirip semua itu kan. Cuman yang pertama menyebutkan nama, ini disebutkan apa? Kunyah misalkan. Siapa Abu Wa'il? Syakik bin Salamah. Paham ya? Syakik bin Salamah. Qala inni lajalisun ma'a Abdullah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma. Ini berarti Abu Wa'il kadang apa? Inilah. Nah, barakallahu fiik, termasuk keistimewaan dan juga perbedaan Sahih Muslim Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu banyak diulang-ulang itu kan hadisnya kan? Diulang-ulang itu. Nanti diulang-ulang lagi nanti. Paham ya? Makanya dalam Sahih Bukhari itu banyak takrar, banyak pengulangan. Nah, melihat ini. 3 hadis, 3 penyebutan mirip semuanya, bahkan sama, cuman beda apa? Beda sanadnya. Nah, kata Abi Wa'il, Syakik bin Salamah rahimahullah, inilah jalisun ma'a Abdullah wa Abi Musa, sesungguhnya aku duduk bersama Abdullah dan Abi Musa radhiyallahu anhuma. Faqala Abu Musa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Musa, aku mendengar Rasulullah SAW dengan yang semisalnya. Hadisnya tadi itu. Wal harju bilisanil habasya al-qatlu. Lihat ini. Wal harju itu maknanya harjun dengan bahasa orang Habasyah Ethiopia itu al-qatl, pembunuhan. Paham ya? Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini kesimpulannya, kita masih baca matannya. Kalau sudah selesai matannya ini baru kita baca syarahnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillah.